Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel ini. Pada video kali ini kita akan coba bahas soal-soal yang berkaitan dengan gradien. Oke, langsung saja kita menuju soalnya ya. Oke, kita menuju soal-soal yang berkaitan dengan gradien. Tapi sebelum itu kita cek dulu ya, ada berapa soal ya. Nah, di sini kita cek kurang lebih terdapat 5 soal ya. Nah, bentuk soalnya seperti apa? Kita coba cek satu persatu. Oke, sebelum itu di sini terdapat alat bantu ya. Alat bantu untuk kita menjawab soal-soal gradien ini. Dan untuk mengingatkan kembali rumus-rumusnya yang pernah sudah kita pelajari di video atau materi sebelumnya ya. Oke, kita cek soal nomor 1. Nah, nomor 1 ini berkaitan dengan gradien garis pada grafik di bawah ini. Nah, sebelumnya pernah kalian pelajari di video yang pertama bahwasanya terdapat 4 jenis atau 4 tipe gradien. Ada gradien yang bernilai 0, ada gradien yang bernilai positif, dan ada gradien yang bernilai tak terhingga, dan terakhir ada gradien yang bernilai negatif. Nah, untuk soal nomor 1 ini gradiennya seharusnya bernilai negatif. Kenapa? Karena bentuknya adalah menurun. Nah, berarti sudah dipastikan jawabannya antara opsi A ataupun opsi B. Nah, tinggal kita hitung kotak Y-nya berapa, kotak X-nya berapa. Berarti M sama dengan min Y per X. Nah, Y-nya kita hitung kotak sumbu Y-nya ya. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti min 4 per, nah, X-nya, kotak X-nya berarti kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti gradiennya adalah min 4 per 5. Jawabannya yang B ya. Cukup mudah ya nah. Oke, kita next ke soal nomor 2. Nah, gradien garis dengan persamaan 3Y sama dengan 6X min 9 adalah, nah ini kita diminta untuk mencari nilai gradien. Nah, dari soal ini bisa kita lihat, bisa kita gunakan dua cara ya. Yang pertama bisa kita gunakan cara Y sama dengan MX plus C, dan yang kedua kita bisa gunakan cara bentuk persamaan garis yang utuh, sehingga kita bisa dapatkan gradien itu M sama dengan min A per B. Nah, coba kita gunakan cara yang pertama ya. Cara yang pertama itu kita mengharuskan bentuknya mesti MX ditambah C. Nah, berarti ruas kirinya atau variabel Y-nya mesti berada di ruas kiri dan harus sendiri. Nah, di situ masih terdapat angka 3 yang menempel di variabel Y. Berarti tinggal kita pindah ruaskan ke sebelah kanan ya, sehingga menjadi 3Y sama dengan 6X min 9. Nah, tiap angka yang menempel dengan variabel ketika pindah ruas akan menjadi pembagi ya. Berarti Y sama dengan 6X min 9 dibagi 3. Nah, ini masing-masing bisa kita bagi 3. 6 dibagi 3 dan 9 pun dibagi 3. 6 dibagi 3 itu 2 ya nak. Kemudian 9 dibagi 3 itu 3. Berarti tinggal Y sama dengan 2X min 3. Nah, sudah sama seperti bentuk yang pertama ya, yaitu Y sama dengan MX plus C. Berarti gradiennya itu adalah angka yang menempel dengan variabel X. Nah, berarti gradiennya itu adalah 2. Nah, ini kita menggunakan cara yang pertama. Nah, cara yang kedua pun bisa ya nah. Cara kedua itu kita mengharuskan bentuknya mesti persamaan garis utuh, yaitu AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Maka nanti rumus gradiennya itu adalah seperti yang sebelah kiri ini, yaitu M sama dengan min A per B. Nah, kita sudah lihat bahwasanya berarti yang terdapat di ruas kanan ini mesti kita pindah ruaskan dulu ke sebelah kiri atau ke ruas kiri. Nah, sehingga bentuknya menjadi 3Y
Nah, karena 6x-nya ini positif, nah ketika pindah ruas menjadi negatif ya nak, berarti min 6x. Nah, kemudian min 9-nya karena negatif, ketika pindah ruas menjadi positif. Positif 9 sama dengan 0. Berarti gradiennya itu adalah M sama dengan, nah ingat-ingat bahwa A itu adalah angka yang menempel dengan variabel X. Nah, berarti di sini jangan terkecoh ya nak, di sini berarti min 6. Berarti min 6 per B. B itu angka yang menempel dengan variabel Y atau koefisien dari Y, yaitu 3 ya. Nah, berarti min ketemu min jadinya positif, 6 dibagi 3 itu sama dengan 2. Nah, sini kita sudah buktikan dua cara ya nak. Cara yang pertama bisa menggunakan persamaan Y sama dengan MX plus C, dan cara kedua kita bisa gunakan persamaan yang bentuknya utuh, dan semua baik dua-duanya itu jawabannya sama, yaitu C. Cukup mudah ya nak. A few moments later. Jika berkunjung ke YouTube, jangan lupa untuk mencari di Code Channel. Pilih salah satu video, tekan tombol subscribe-nya, klik like, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Enjoy this video. Nah, kita next ke soal nomor 3. Nah, gradien garis yang sejajar dengan garis yang memiliki persamaan 5x min 3y tambah 12 sama dengan 0. Kita tulis ulang dulu ya persamaan garisnya, yaitu 5x min 3y ditambah 12 sama dengan 0. Nah, ini sudah bentuk persamaan garis yang utuh ya nak. Nah, sini dikatakan sejajar. Berarti di sini M1-nya atau gradien yang pertama dari persamaan garis tersebut yaitu adalah, nah, karena bentuknya sudah persamaan garis utuh, kita cek di sini. Jika ingin mencari gradien dari persamaan garis yang utuh, itu tinggal min A per B. A itu angka yang menempel dengan variabel X, dan B itu angka yang menempel dengan variabel Y, dan C itu yang tidak memiliki variabel. Berarti min A per B. Nah, sehingga min A-nya berapa nak? A-nya 5 ya, per B-nya itu adalah min 3, sehingga jawabannya adalah sama dengan 5 per 3. Nah, ini M1-nya. Kalau bentuk soalnya seperti ini, kita diminta mencari M2-nya. Nah, karena ada kata-kata sejajar, maka setiap garis yang sejajar, gradien yang pertama dan gradien yang keduanya itu adalah sama nilainya. Berarti M2-nya pun itu nilainya sama, yaitu 5 per 3 karena sejajar. Jawabannya yang C. Oke, cukup mudah ya nak. Sekali lagi, apabila terasa terlalu cepat penjelasannya, silakan diputar ulang video ini secara pelan-pelan supaya betul-betul memahami secara utuh dan komplit. Dan apabila memiliki cara dan jawaban yang berbeda, silakan dituliskan di kolom komentar ya nak. Oke, kita next ke soal nomor 4 ya. Kita cek soal nomor 4, bentuknya adalah, oke, kita hapus dulu ya karena terhalangi. Oke, untuk soal nomor 4 di sini gradien garis yang tegak lurus. Kita garis bawahi kata tegak lurusnya ya. Dengan garis yang memiliki persamaan 2x ditambah 4y ditambah 12. Kita tulis dulu persamaannya ya, yaitu 2x ditambah 4y ditambah 12 sama dengan 0. Nah, di sini kita diminta untuk mencari gradiennya dulu ya, gradien dari persamaan garis ini. Nah, kita sebutlah ini persamaan garis yang pertama atau M1-nya ya nak. Nah, M1-nya itu adalah rumusnya min A per B. Nah, karena bentuknya sudah persamaan garis yang utuh. Nah, ingat-ingat, A itu adalah angka yang menempel dengan variabel X, dan B itu adalah angka yang menempel dengan variabel Y, dan C adalah angka yang tidak memiliki variabel. Sehingga M1-nya bisa kita dapatkan min A, A-nya itu 2, per B, B-nya itu 4.
Nah, berarti ini bisa kita sederhanakan menjadi coret-coret jadi min setengah. Nah, tapi di sini bukan ini jawabannya, nah. Yang diminta adalah bentuk dari M2-nya. Kenapa yang dicari M2-nya? Karena di sini dikatakan tegak lurus ya. Tegak lurus dengan garis yang lain. Nah, dikatakan tegak lurus yaitu apabila M1 dikali M2 itu harus bernilai negatif 1. Atau cara mudahnya kita bisa menerapkan ini ya nak, yaitu berbalik lawan. Apa sih yang dimaksud dengan berbalik lawan? Nah, yang pertama itu berbalik. Nah, berbalik itu maksudnya adalah kita cek nih M1-nya nih. Yang bagian atasnya itu adalah 1 dan yang bagian bawahnya itu adalah 2. Kita balik aja nak. Jadi yang atas jadi bawah, yang bawah jadi atas. Berarti 2 per 1 ya. 2 per 1. Nah, maksudnya berbalik itu ini. Nah, maksud dari lawan berarti itu kalau di sini awalnya dia negatif, maka nanti lawannya adalah positif. Jadi nanti kalau misalkan di sini negatif, nah di sini positif. Dan kalau misalkan di sini positif, berarti ini kebalikannya atau lawannya adalah negatif. Nah, cara cepatnya seperti ini ya, nah. Berarti karena di sini negatif M1-nya, maka M2-nya positif ya. Ingat berbalik lawan. Berarti positif 2 per 1, berarti M2-nya adalah 2 deh. Nah, sehingga jawabannya adalah yang delta. Sekali lagi cukup mudah ya. Oke, kita next ke soal terakhir, yaitu soal nomor 5 pada bahasan gradien garis di jenjang kelas 8 ya nak. Oke, sama seperti soal nomor 1 ya, cuma berbeda gambar nih nak. Nah, kalau kalian ingat-ingat bahwasanya apabila bentuk garisnya seperti ini sama seperti jenis gradien yang bagian kedua ya nak, yaitu bentuknya menanjak ya. Nah, kalau ini menurun, yang nomor 1, yang nomor 5 menanjak. Berarti kalau misalkan menanjak, otomatis gradiennya positif, dan otomatis opsi C dan D itu bukan jawabannya. Sumbu yang tegak ini merupakan sumbu Y, dan sumbu yang mendatar adalah sumbu X atau yang horizontal ya. Nah, lalu di sini terdapat titiknya ya, titik koordinat yang melalui titik koordinat itu kita bisa buatkan persamaan garisnya ya. Nah, kalau ini titik koordinatnya berarti adalah ini ya. Kalau ini titik koordinatnya berarti adalah 0,4 ya. Nah, sementara yang ini itu berarti titik koordinatnya adalah x, y ya nah, berarti min 6,0. Nah, ingat rumus mencari gradien melalui dua titik koordinat, yaitu M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1, sehingga ini sebagai X1 Y1 nya ya, X1 Y1, kemudian ini bisa sebagai X2 Y2. Nah, udah tinggal kita input ya. Y2 berarti 0 dikurang Y1 nya 4 ya nak, per X2 nya itu min 6 dikurang 0, sehingga hasilnya adalah negatif 4 per negatif 6. Berarti hasilnya coret berarti dibagi 2 bagi 6 3, berarti 2 per 3. Nah, berarti gradiennya itu positif, sesuai nak, sesuai dengan jenis gradien sudah kita pelajari. Ketika bentuknya menanjak, maka gradiennya adalah positif karena ya. Oke, mungkin cukup ya pembahasan kita pada sesi kali ini, yaitu bahasan tentang gradien. Tapi sebelum itu, jika dirasa bermanfaat, silakan di-share kepada siapapun yang membutuhkan. Jika suka, silakan tekan tombol like-nya. Jika ada soal-soal yang masih atau perlu kita bahas bersama, silakan kirimkan ke email yang sudah tertera di description box. Jika ada saran, tuliskan di kolom komentar ya. Follow terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, serta kita perjuangkan channel-channel pendidik dan mendidik ya. Salam satu perjuangan untuk seluruh guru-guru se-Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya ya.